Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali sebelum kita mulai belajar, kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat semua. Semangat untuk mencari ilmu. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut tentang perkembangan peradaban Islam pada masa modern, yaitu dimulai sejak 1800 sampai dengan sekarang. Adapun yang akan kita pelajari adalah yang pertama, perkembangan Islam pada masa modern, lalu perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern, lalu yang kedua, perkembangan Islam pada masa modern, serta hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern. Satu, perkembangan Islam pada masa modern adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern, lahirnya berbagai gerakan pemurnian ajaran Islam. Yang kedua, lahirnya gagasan nasionalisme di dunia Islam dengan berdirinya partai politik Islam. Perkembangan Islam pada masa modern, pusat peradaban Islam pada masa modern yaitu adanya satu, kerajaan Mughal di India. Yang kedua, kerajaan Safawi di Persia. Yang ketiga, kerajaan Turki di Utsmani. Salah satu kita lihat di gambar ada sebuah bangunan yang cukup megah yang ada di Pakistan, yaitu di India. Ini merupakan salah satu contoh kejayaan umat Islam pada masa itu. Perkembangan Islam pada masa modern, pusat peradaban Islam pada masa modern, yaitu kerajaan Mughal di India, ini pusatnya. Lalu yang kedua, kerajaan Safawi di Persia. Yang ketiga, kerajaan Turki Utsmani. Adapun salah satu kita lihat di tayangan ini adalah Masjid As-Sofia di Turki, Istanbul. Ini merupakan satu contoh bangunan bagaimana peradaban umat Islam sangat maju pada saat itu. Maka hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern. Satu, Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. Mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. Mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki. Mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup kuat. Mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Adapun perilaku yang semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern, membiasakan diri untuk melakukan evaluasi diri, bersikap optimis dan menetap masa depan. Yang ketiga, bekerja keras secara profesional. Yang keempat, menerapkan ilmu yang sempurna dalam meraih kesuksesan. Deskripsi perkembangan Islam pada masa modern, pembaharuan di bidang keagamaan. Adapun yang dilakukan pembaharuan di bidang agama dipelopori oleh yang pertama Muhammad bin Abdul Wahab, yang kedua Muhammad Abduh, yang ketiga Muhammad Rashid Ridho. Deskripsi perkembangan Islam pada masa modern, pembaharuan di bidang politik, yaitu pembaharuan di bidang politik ini dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang kedua Muhammad Ali Pasha. Nanti anak-anak Bapak bisa menelusuri sejarah mereka, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Ali Pasha. Adapun deskripsi perkembangan Islam pada masa modern, pembaharuan di bidang pendidikan, yaitu pembaharuan di bidang pendidikan ini dipelopori oleh yang pertama Al-Tahtawi. Pemikirannya, jalan kesejahteraan adalah dengan cara berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, proses yang strategis untuk menjadikan umat Islam maju dan sukses adalah melalui jalan pendidikan. Perlu penanaman rasa
rasa patriotik dan rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Ulama hendaklah mengikuti perkembangan modern. Ini merupakan pemikiran dari Al-Tahtawi yang harus kita pelajari, dan dengan mengikuti ini maka kita umat Islam akan maju. Pemikiran lain adalah pintu ijtihad tetap terbuka lebar, jangan tertutup. Ajaran Islam tidak hanya mengurusi urusan individu atau pribadi dan akhiratnya, akan tetapi mengurusi persoalan kehidupan sosial. Kebiasaan diktator harus diganti dengan musyawarah. Umat Islam sangat mencintai musyawarah. Syariat Islam tidak kaku, tetapi selalu dapat mengikuti perkembangan modern. Pendidikan harus bersifat sosial. Demikian pertemuan kita. Mudah-mudahan banyak yang penasaran, sehingga dari Bapak yang sampaikan bisa untuk sesi tanya jawab, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, atau dengan komunikasi yang lainnya. Mudah-mudahan siswa bisa merespon apa yang Bapak sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.